Salam productivity. Konten video kali ini kita membahas rame ya, demonstrasi buruh atau pekerja ya sebenarnya secara hierarki ya, secara yang baik itu adalah karyawan ya, karyawan di pabrik ya, demo di mana-mana ya, di berbagai kota dan provinsi ya. Nah, buruh ini atau karyawan ini demonstrasi eh, ngapa ya? Dan ini berulang setiap tahun, dari tahun ke tahun berulang. Ini klasik ya. Setiap di akhir tahun selalu saja terjadi demonstrasi tersebut. Ya, ini masalah klasik yang belum terpecahkan. Sebenarnya mudah ya, tidak terlalu sulit menurut kami ya. Menurut kami itu kajian kami yang kami lakukan dan juga pengalaman-pengalaman kami itu tidak sulit kalau ada niat dan fokus menyelesaikannya. Jadi ada dua faktor penyebab dari karyawan atau buruh yang disebut eh, orang banyak ya. Itu faktor eksternal dan internal ya. Faktor eksternal ini ada dua lagi ya. Faktor kepentingan daripada serikat juga dan kepentingan pemerintah ya. Nah, dari pemerintah yang bisa kita tinjau ini melihat regulasi dan undang-undang ya sepertinya upah buruh ini UMK atau UMR atau upah minimum ya itu seperti satu negara sosialis ya seperti sosialis ya sama rata sama rasa ya. Jadi misalkan di DKI ditetapkan 5.060.000 ya untuk 2024 ya sekitar segitu. Nah, ini sebenarnya untuk minimum ini tidak ada kejelasan ya. Artinya eh, untuk karyawan yang baru masuk ya, baru masuk dan karyawan yang berprestasi yang sudah katakan 10 tahun itu sama saja ya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena regulasinya mengatakan hanya upah minimum ya dan poin-poin yang dilihat adalah eh, poin-poin kehidupan ya. Jadi sosial kehidupan. Nah, itu yang struktur dari upah minimum tadi ya. Nah, padahal ya upah itu sebenarnya tidak ditetapkan oleh pemerintah harusnya ya. Itu ditetapkan kebijakan dari perusahaan dan eh, karyawan sendiri ya di sana. Nah, inilah yang membuat mengakibatkan kenapa setiap tahun berulang klasik ya upah minimum tadi ya klasik sekali. Demo tersebut merupakan unjuk rasa ya bahwa buruh keberatan ya bahwa buruh tadi keberatan untuk eh, mungkin ya kalau kajian kami itu akibat dari merasa ketidakadilan ya ketidakadilan dalam hal bukan nilainya itu tadi ya tetapi tidak adil. Kenapa ya? Karyawan yang baru masuk 1 hari, 2 hari, atau ya katakan berapa lama pun itu ya masih baru masuk, tetapi sama saja dengan yang karyawan yang berprestasi yang sudah 5 tahun, 10 tahun ya. Nah, itu tidak pernah ada kejelasan ya, baik dari regulasinya pemerintah maupun di perusahaan. Nah, inilah sementara kalau kita sambungkan ke perusahaan ini adalah faktor internal di mana karyawan tersebut menjadi beban menurut perusahaan. Kenapa? Karena human resource masih diterapkan, tidak human capital ya. Kalau dia menerapkan human capital ya, nah ini di video kami sebelumnya telah kita bahas tentang mengapa harus human capital bukan human resource ya. Karena human resource ini menganggap itu karyawan menjadi beban dalam operasional ya, cost operasional. Padahal itu adalah kapital. Sementara mesin saja, mesin tidak menjadi beban dibuat ya karena dianggap jadi kapital ya, jadi capex bukan opex ya.
Nah, itulah yang menyebabkannya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan modern itu sudah menerapkan human capital ya, agar manusia itu dianggap sebagai satu aset ya, aset yang berharga ya. Aset itu sudah pasti harus kita rawat, kita maintain, dan kita ajak menjadi menghasilkan uang ya. Memang itu kan untuk tujuan membuat satu pabrik ya. Nah, tapi apakah sudah dilaksanakan? Tidak. Menurut kami masih tidak dijalankan. Makanya terjadi demonstrasi seperti ini selalu berulang. Karena itu eh, konsep dari human capital tadi tidak diterapkan ya, di mana eh, manpower menjadi beban yang di mana manpower ini bagaimana meredus atau menahan nilai atau cost dari manpower. Padahal kalau manpower dianggap kapital, diperhitungkan dalam satu subjek kapital, ya, bukan objeknya, subjek kapital, maka seperti dia akan menjadi seperti mesin menghasilkan uang buat perusahaan, ya. Nah, disinilah harusnya ada strategi-strategi dari internal perusahaan, bukan di setiap akhir tahun kebingungan menghitung HPP dari produk ya, yang seharusnya HPP produk itu bulan ke bulan bahkan weekly sudah diperhitungkan ya. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Nah, itulah kenapa perusahaan-perusahaan pabrik kita di Indonesia ini kalah bersaing selalu dengan perusahaan atau produk-produk asing ya, luar negeri, terutama produk Cina ya. Karena kita memang masih belum menerapkan human capital tersebut, belum juga regulasi kita selalu sama rata sama rasa untuk UMK tadi, sehingga apa yang diproduk atau dihasilkan satu manpower itu disamaratakan ya. Jadi tidak ada namanya seperti kompetensinya dinilai ya. Harusnya dinilai kompetensi dari setiap manpower itu. Proses per proses dihitung. Nah, disinilah eh, yang kita sampaikan sebelumnya dalam video-video itu. Kalau video-video kami ini ditonton dengan baik, puzzle disusun, maka seperti puzzle ya, video-video kami ini disusun dengan baik, ditonton dengan baik, disimak, maka industri modern bisa tercapai dan pasti yakinlah bahwa demonstrasi-demonstrasi seperti ini akan bisa diminimalkan bahkan tidak ada lagi ya, karena sudah merasa sudah dimanusiakan ya, artinya sudah diperhitungkan bahwa karyawan atau buruh tadi adalah aset ya, dan juga sudah diperhitungkan bagaimana menyusun sebuah HPP yang baik sehingga bisa bersaing dengan produk-produk lain, bisa lebih murah harganya, bisa berkualitas dengan baik karena sudah merancang dari awal, dari sejak penyediaan bahan baku sampai pada produk jadi sampai di konsumen. Nah, strategi-strategi ini setelah seperti kita katakan adalah strategi yang kuat di marketing dan SCM serta di factory-nya sendiri atau pabrik. Set ngopi dulu. Jadi jadi itu kita lihat ya dari faktor tadi eksternal dari regulasi pemerintah juga yang tidak memiliki kejelasan perhitungan ya, perhitungan bagaimana kalaupun mau dibuat regulasi ya, bagaimana yang untuk 1 tahun masa kerja, 2 tahun, 5 tahun. Nah, itu salah satu indikatornya untuk menyusun atau komponen yang menyusun minimum ya, upah minimum tadi ya. Atau disebutkan bahwa upah minimum ini hanya dasar perhitungan untuk karyawan baru, untuk karyawan setelah masa 3 tahun itu berdasarkan persentasenya misalnya dari minimum tadi dikali berapa persen penambahan buat masa kerja, kompetensi, kinerja dan sebagainya. Jadi buat apa kita saat ini untuk memperhitungkan kinerja kalau semuanya sama 5 juta 60 misalnya di DKI ya,
Jadi kinerjanya tidak diperhitungkan selama ini. Nah, bonus, kalau bonus itu berbeda ya, berbeda. Bonus adalah apabila itu sesuatu yang memang profit perusahaan itu meningkat, melebihi target. Nah, itu bonus bagilah. Nah, hitungan-hitungan seperti ini sebenarnya harus dimusyawarahkan antara human capital dan eh, marketing, kemudian pabrik ya, pabrik di situ ada engineeringnya dan sebagainya ya. Nah, baik orang produksinya sendiri dan juga perwakilan karyawan. Nah, ini dihitung harusnya, dihitung dalam menyusun HPP ya supaya kelihatan terbuka semua, happy ya. Kalau memang perusahaan tidak dapat tidak untung, buruh juga atau karyawan tadi akan tahu dengan terbuka. Keterbukaan ini jadinya ada ya, itulah industri-industri modern itu sehingga karyawan tidak akan punya mindset yang kecemburuan seperti itu ya, merasa ketidakadilan. Unjuk rasa itu kan karena ketidakadilan ya, merasa ketidakadilan. Nah, persepsi-persepsi itu yang timbul, kemudian mungkin ada dari pihak lain lagi seperti tanda kutip kompor ya. Nah, itu semakin rame jadinya setiap tahun. Ini sudah klasik masalahnya. Nah, perusahaan-perusahaan manufaktur secara internal itu lakukanlah karena ini udah industri modern zaman saat ini ya. Kita harus berpikir, menganalisis itu, masukkanlah komponen-komponen tadi itu dengan baik bahwa karyawan adalah kapital, aset, sama dengan mesin, ya. Malah lebih baik, lebih bermanfaat dari mesin. Mesin tidak bisa berpikir dan tidak bisa memiliki motivasi, tapi karyawan atau manusia itu memiliki berpikir lebih improvement, bisa juga motivasinya lebih tinggi. Nah, ini harus dikaji. Nah, tidak sembarang yang akhir tahun oh naik 10%, si B 5%. Bahkan karyawan dan buruh itu sama sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah itu saja kan. Nah, pemerintah juga sebenarnya tidak boleh ikut campur masalah di sini. Pemerintah cukup membuat mungkin acuan ya, acuan-acuan dan itu acuan itu adalah minimal dan silahkan. Nah, di perusahaan juga di manufaktur ini jangan lagi menjadikan buruh itu sebagai beban ya. Nah, makanya buatlah perusahaan modern ini simplify ya. Jadi kalau ada proses-proses itu yang bermasalah, bukan ditambah langsung karyawan untuk mengerjakan rework, tetapi dipikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini, bahkan disimplify. Misalnya apakah dengan teknologi, apakah dengan menambah sesuatu benda yang eh, katakan hanya menambah biaya untuk investasi sekian ya. Nah, karena seringkali engineering dan owner semua pihak terkait itu berpikir bahwa lebih mudah adalah menambah karyawan, ya, menambah karyawan. Jadi sehingga proses itu bertambah. Nah, akhirnya anggaran bengkak, kebingungan di akhir tahun apabila ada kenaikan eh, gaji tadi ya. Itulah yang membuat masalah. Seharusnya semakin modern ya, konsepnya semakin modern, semakin simplify apabila mau fokus di satu proses, buat aja satu proses. Nanti yang proses lainnya serahkan ke vendor-vendor ya. Nah, jadi sehingga ya bukan outsource namanya ya, tapi di produknya di outsource ya, bukan karyawan itu di outsource. Biarkan karyawan tadi pindah atau dapat lapangan kerja yang baru dengan pabrik-pabrik baru. Nah, kan itu lebih membuat industrialisasi kita meningkat ya. Banyak potensi namanya investasi yang kecil-kecil tapi banyak ya. Sehingga seperti apa yang dilakukan di Singapura ya. Walaupun sekarang mereka juga udah kebingungan ya. Nah, tetapi kita harus pakai konsep seperti itu. Simplify saja. Kalau kita fokus di bidang membuat LCD dari sebuah handphone, LCD saja, ya. Jangan membuat handphone. Nah, kalau membuat handphone, maka LCD-nya boleh di outsource, kabel-kabelnya dan sebagainya ya, atau covernya di injection moldingnya, itu semua serahkan. Nah, tinggal kerjasama di sinilah ya, atau buat perusahaan baru lagi, ya boleh berkembang anak perusahaannya di bidang
injection molding, anak perusahaan di bidang apa. Nah, selain nanti misalnya nih membuat injection molding tadi untuk internal, bisa juga untuk eksternal, ya perusahaan-perusahaan lain. Nah, itulah mungkin konsepnya. Jadi secara internal, ini sebenarnya gaji ini tidak masalah ya, tidak masalah kalau membuat industri yang modern, simplify industrial ya. Jadi inilah yang dibutuhkan. Jadi tidak tiap tahun bermasalah dengan upah. Nah, jadi itulah di internal ya. Ini coba dikali ini, dikaji setiap, jangan di akhir tahun dikaji, tapi setiap bulan, setiap weekly, mulai weekly, monthly dan sebagainya, secara frekuensi dikaji. Jadi ada inovasi-inovasi, bukan konsep hilirisasi yang terlalu apa ya, mega project ya, project yang nggak jelas. Nah, tapi di industri manufaktur ini saja kita memang fokuskan membuat kajian tadi itu, bagaimana membuat inovasi-inovasi produk-produk yang berkembang, baik produk tadi misalnya produk-produk waste menjadi produk unggulan. Di video kami sudah kami sampaikan, dan ini kan menjadi tidak ada lagi masalah terhadap gaji, karena gaji itu adalah melekat pada harga produk ya. Semakin produktif ya bisa aja gajinya makin naik, tidak usah nunggu akhir tahun, bisa juga bulanan naik ya. Itu terserah gitu, tergantung. Karena kalau kita hanya berpatokan pada aturan pemerintah, naik nih naik 10%, naik apa 2%, 1%. Nah, ini kan jadi apa, tingkat kemalasan industri untuk berkembang. Tapi dukunglah industri, itu harapan kami dari pemerintah ya. Dukung industri tadi ya, untuk iklim investasi tadi. Mungkin industri-industri kecil-kecil ini banyak ya, untuk mendukung industri besarnya yang ada existing ya. Nggak usah dipikirin hilirisasi yang mega project untuk nikel dan sebagainya tadi yang terlalu luas. Yang ada ini dulu, yang ada ini, mari kita fokus terhadap industri yang ada ini. Nah, ini pemerintah punya tugas, jangan hanya tiap akhir tahun ya, bulan 10, bulan 11. Nah, itu mulai membuat UMR, berapa ini UMK-nya ini. Ya, itu gitu lagi. Setiap tahun, dan ini akan terjadi setiap tahun. Makanya kita minta, kita harapkan itu eh, mungkin Menteri Tenaga Kerja juga itu harus berlatar belakang dari manufaktur ya, bukan politikus ya. Itu harapan kami supaya berpikir ini bagaimana industri ini berkembang, banyak, maksudnya itu banyak yang muncul yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil mendukung industri besar. Nah, itu juga bisa dikatakan hilirisasi ya, dan juga inovasi produk-produk baru dari hasil waste produknya perusahaan besar tadi ya. Nah, ini kan inovasi, dukung itu. Dan harapannya perbankan juga untuk memodalin juga dukung buat regulasi untuk itu. Jangan hanya berpikir regulasi untuk membuat menetapkan ya komponen harga kenaikan gaji. Kapan selesainya masalah ini? Buruh akan marah ya, karena ketidakadilan dalam hal tadi ya. Orang yang baru masuk 1 bulan sama dengan yang 10 tahun, orang yang hanya kompetensinya tidak ada sama dengan yang sudah berkompetensi. Jadi di mana ini mau naikkan sumber daya manusia kita tingkatnya. Nah, itulah konsep-konsep tadi di perusahaan juga diharapkan ubah itu pola-pola yang namanya human resource yang hanya melarang, melarang dan mengatur ini saja. Tetapi lakukan, ubah menjadi human capital. Manusia itu adalah aset ya. Aset yang menghasilkan uang buat perusahaan. Hitung di situ, analisis ya. Lakukan, ajak, ayo, 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 bukan jangan, 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 harus, harus, harus. Nah, itu perbedaannya. Human capital adalah mengajak, membuat manusia adalah produktif ya, aset yang produktif. Sementara human resource hanya membuat aturan, melarang, dan mengharuskan, hanya itu ya diharapkan. Jadi bedanya human capital dan human resource itu jauh. Human capital untuk industri modern, human resource itu untuk industri yang
lama yang sudah usang ya, yang akan menciptakan demonstrasi-demonstrasi terus-menerus. Dan pemerintah kami harapkan, seperti yang kami harapkan tadi, buka ini dengan lapangan kerja tadi dan memberikan ya harapan atau bisa dikatakan satu regulasi terkait bagaimana menciptakan peluang industri-industri kecil-kecil mendukung industri besar, dan bagaimana waste dari limbah dari industri besar bisa dimanfaatkan oleh industri kecil untuk membuat produk baru. Itu jangan hanya berpikir yang seperti hilirisasi yang saya ya jujur kami dari manufacturing channel itu muak ya karena hanya berpikir yang eh, tidak masuk akal ya, terlalu besar tetapi tidak visible dan ujung-ujungnya hanya memberikan pada asing datang dan mengeruk seluruh sumber daya alam kita ya. Tetapi kita berharap ciptakan manufaktur ini menjadi sentral produktif yang kecil-kecil ya, yang UMKM, ubah UMKM tadi menjadi industri ya. Jangan selalu mengatakan UMKM UMKM, tetapi ubah itu menjadi industri, dan jangan punya pemikiran yang sosialis sama rata sama rasa. Tidak boleh, harus proporsional. Itulah negara kita, itulah bangsa kita, agar tidak ada kecemburuan tetapi inovasi dan motivasi lebih produktif. Demikian kami sampaikan, mungkin ini bermanfaat agar kedepannya bisa menjadi dasar kebijakan bagi perusahaan ataupun pemerintah, agar demo-demo seperti ini tidak akan terjadi lagi dan tidak akan terulang, tetapi produk-produk kita bisa bersaing, bisa menjadi raja di negeri sendiri, bahkan di negeri orang. Terima kasih, salam productivity, like dan share channel dan video kami ini untuk bisa melihat video-video lainnya. Terima kasih, dan bisa video-video kami menjadi puzzle untuk menjadikan industri modern bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengubah industri lama menjadi industri modern. Terima kasih, sampai ketemu kembali.